Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ramadan dan Pandemi yang Masih Beriringan. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah janjikan banyak sekali pahala dan keberkahan, bulan yang penuh dengan hikmah, dan bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, tapi rupanya Ramadan di tahun ini masih sama sangat spesialnya dengan Ramadan di 2 tahun kebelakang. Karena apa? Karena kita masih sama-sama menjalankannya di tengah wabah yang sedang melanda dunia, yakni wabah COVID-19 atau yang masyhur kita kenal dengan virus corona. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berpuasa di tengah pandemi seharusnya tidak mengurangi kesenangan kita dalam menyambut dan menjalankannya. Berpuasa di tengah pandemi seharusnya tidak mematahkan semangat kita dan tidak memberhentikan kita dalam berlari mengejar ridho ilahi. Berpuasa di tengah pandemi seharusnya tidak menjadikan kita merasa bersedih hati. Oleh karena itu, akan saya sampaikan 2 solusi yang insya Allah akan membuat kita semua bisa berpuasa di tengah pandemi tanpa kabut kegundahan. Yang pertama adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, dan kekurangan harta, jiwa, serta buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat di atas, Allah ingin mensyarahkan kepada kita bahwasannya ujian ataupun cobaan akan menimpa siapa saja, tanpa pandang bulu apalagi pandang kasta, baik untuk si kaya maupun si miskin, untuk yang sehat maupun yang sakit, untuk yang kuat maupun yang lemah. Tapi hanya orang-orang bersabarlah yang akan keluar dari ujian dan cobaan tersebut sebagai pemenangnya. Dan semoga kita semua menjadi salah satu dari pemenang-pemenang tersebut. Amin Allahumma amin. Yang kedua, bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairullah, wa in asabathu darra sabara fakana khairullah." Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik. Dan tidak akan dijumpai keadaan seperti itu kecuali pada diri seorang mukmin. Jika ia diberikan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesedihan, ia bersabar dan itu baik baginya.
Kita semua harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri, baik nikmat senang maupun nikmat susah. Terutama kita harus bersyukur karena masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Karena di luar sana ada banyak sekali manusia yang ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Tapi takdir berkata lain. Allah cabut ajalnya sebelum ia mampu mengatakan, marhaban wa ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban wa ahlan wa sahlan ya Ramadan. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berpuasa di tengah pandemi seharusnya tidak menjadikan kita biasa-biasa saja dalam menjalankannya. Justru kita harus meningkatkan kualitas diri dan juga kualitas ibadah kita. Maka dari itu, marilah kita jalankan puasa di tengah pandemi pada tahun kali ini dengan ceria. C untuk cermat. Jadilah cermat, pandai-pandailah dalam menjaga kesehatan ketika berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu menyehatkan, maka jangan sampai kita jatuh sakit karena kecerobohan kita, karena keteladaran kita yang tidak mampu menjaga kesehatan. E untuk energik. Ya Allah, anti kenapa? Ana lemes, terus malas. Astagfirullah, lah kok malas? Puasa itu bulan penuh pahala. Jika kita saja malas untuk bergerak, apalagi beribadah, apakah mungkin pahala akan berjalan sendiri dan menghampiri kita? Betul apa betul? R untuk responsif. Menjadi LC atau lulusan corona 2 tahun berturut-turut seharusnya menjadikan kita seseorang yang lebih responsif, menjadikan kita seseorang yang lebih tahu tentang keadaan orang-orang di sekitar kita ketika mereka menjalani puasa Ramadan di tengah pandemi. Jadilah seseorang yang peduli. Bantulah orang di sekitar kita semampu kita. Jangan pernah pikirkan apakah bantuan yang saya beri sudah besar, apakah bantuan yang saya beri sudah banyak. Jangan pernah dipikirkan karena Allah tidak melihat hal tersebut, tapi yang Allah nilai dan yang Allah lihat adalah niat ikhlas kita. Maka jika dalam satu hari itu kita hanya mampu melakukan satu kebaikan dan satu kepedulian, yaitu menghibur teman kita, membuatnya tersenyum padahal sebelumnya wajahnya cemberut, maka tidak mengapa. Asalkan dalam membantunya, niat kita haruslah seluas samudra. I untuk istiqomah. Pandemi ini menjadikan kita seseorang yang lebih banyak berdiam diri di rumah. Hal itu seharusnya menjadi faktor peningkatan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Perbanyaklah ibadah kita karena Allah telah memberikan banyak waktu kepada kita. Ibadah yang banyak itu jugalah harus diiringi dengan keistiqomahan. Untuk apa beribadah banyak tapi hanya sehari, 2 hari, habis itu sudah. Jangan ya, kita harus istiqomah meskipun ibadah kita itu kecil. Tapi dengan keistiqomahan, insya Allah Allah akan memberikan pahala lebih. Semisal, jika kita tidak mampu melaksanakan salat tahajud setiap hari secara berturut-turut, tapi laksanakanlah program One Day One Juz secara istiqomah, yakni membaca Al-Quran selama 1 hari dan mendapatkan 1 juz di dalam hari tersebut. Jika mampu lebih banyak dari 1 juz itu, bukankah itu lebih baik? A untuk ayo tingkatkan kualitas diri. Seharusnya kemarin sebelum Ramadan ini kita haruslah membuat plan tentang apa yang akan saya lakukan selama 30 hari berpuasa nanti. Ibadah apa yang akan saya lakukan dan yang akan saya tingkatkan selama 30 hari berpuasa nanti. Apakah yang akan saya capai ketika saya sudah lewat dari bulan Ramadan? Apakah kita akan menjadi diri yang semakin baik? Apakah kita akan menjadi diri yang masih sama seperti saat kita sebelum menginjakkan kaki di bulan Ramadan? Atau keadaan terparahnya kita memilih untuk menjadi buruk, lebih buruk dari diri kita sebelum Ramadan ini? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sekarang semuanya dikembalikan ke diri kita nanti. Allah telah menjanjikan banyak sekali pahala. Bahkan di bulan Ramadan ini Allah berjanji untuk melipat gandakan setiap pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya. Maka semuanya tergantung dari kita.
Apakah kita ingin mengambil janji Allah dan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya? Ataukah kita hanya ingin menjadi manusia yang sekedar tahu lalu membiarkan semuanya berlalu? Semuanya tergantung dari kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas diri dan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita membiarkan bulan Ramadan ini lewat begitu saja tanpa mendapatkan sedikit pun keberkahan di dalamnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-awqatu sa'bah sawfa tamurru bimururil ayyam. But isn't it useless to let Ramadan pass without good progress? Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjadi baik. Kita bergandengan tangan menjemput janji Allah dan juga ridhonya Allah. Jangan biarkan masalah sekecil apapun merebut kenikmatan yang kita dapatkan dari menjalankan bulan Ramadan yang hanya 1 tahun sekali ini. Tapi jika kita merasa kita mempunyai masalah yang sangat besar, maka ingatlah bahwa kita juga punya Allah yang maha besar. Bahkan jika kita merasa sedih dan terpuruk saking besarnya masalah yang kita hadapi, maka ingatlah bahwa cinta Allah lebih besar dari masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup tausiah ini, saya akan menyampaikan sebuah lagu. Semoga dapat membangunkan kembali setiap kalbu yang masih terpaku di masa lalu. Ramadan ini masih beda kawan, ayo bangkit walau ada batasan. Ayo bersama berbuat kebaikan, kejar keberkahan, gapai ridhonya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ungdur maqala wala tangdur man qala, zakir maqala wala tansai man qala, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.